emang jadi Habib harus tes DNA dulu ya? Ya itu imat CS aja itu pada bego. Tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh aja mereka itu. Tes DNA. Dan kaum-kaum seperti mereka itu udah ada di zaman Rasul. Bukan dari sekarang aja. Di zaman Rasulullah dulu ada itu orang-orang seperti itu yang mengatakan Rasulullah abtar, Rasulullah terputus. Makanya itu asbabun nuzul turunlah surat Al-Kautsar. Terus ada lagi di zaman Al-Imam Ali bin Bakar As-Sakran. Terus di Indonesia di zaman Gus Dur waktu itu, di zamannya Gus Dur, akhirnya Gus Dur yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan fatwa tentang habaib. Jadi kaum-kaum seperti itu tuh alah, gak kepake sama anak. Yang menafikan, woi, ada nggak? Kalau ente orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang mensoehkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Kasih sini kitab yang membatalkan. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Islam datang, catat, dibawa oleh Wali Songo. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan. Daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri, jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang malam hari ini kita hauli beliau sebagai Sultanul Aulia, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun dalam sisi silsilah dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini dan diragukan oleh ahli nasab. Tetapi hari ini, beberapa bulan yang lalu, cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA, uji DNA yang menyatakan bahwa betul, terkonfirmasi secara ilmiah bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa minal munkarati man yantasibu ila ghairi abihi bi ghairi haqqin.
Dan daripada kemungkaran adalah yang ada di depan mata kita hari ini, orang yang bernisbat kepada leluhurnya yang bukan leluhurnya, fadlan anintisabihim ila Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bizuri wal kadzib. Apalagi orang-orang yang hari ini kita lihat berintisab kepada Rasulullah dengan dusta dan penipuan, dengan penipuan dan dusta, dan kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah, kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Masa iya kita lahir sebagai cucu Nabi kok mau mati jadi mantan cucu Nabi? Di sini ada rasa gimana gitu. Masa iya kita sejak kecil jadi cucu Nabi kok mau mati Gus Jami kita jadi mantan cucu Nabi? Ada seorang Habib dalam status Facebooknya yang di screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya. Orangnya sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Rabita Alawiyah. Dia mengatakan bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu dia mati. Siapa? Saya nggak ngomong nama ya. Langsung mati. Jangan macam-macam dengan Wali Songo. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kashful astar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Siapapun dia, kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya rasakan, yang saya pandangi, yang saya sendiri itu tidak menyangka akan seperti ini. Dan setiap langkah itu diberikan kemudahan oleh Allah, karena bukan Imaduddin yang mau, bukan Gus Jami yang mau, bukan Gus Abbas yang mau, bukan Gus Sukhairi wong bodoh yang mau. Wong pinter pun tidak bisa, apalagi cuma wong bodoh. Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain, terima saja ente bukan cucu Nabi. Terima saja. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Secara ilmu nasab sudah terbukti. Mereka menisbatkan diri kepada Ahmad bin Isa yang ada di abad ketiga, keempat. Menurut versinya mereka keempat. Menurut versi saya sebenarnya beliau hidup di abad ketiga. Tetapi menurut Ba'alwi dia wafat 345 Hijriah. Menurut yang saya baca tahun 243 beliau sudah berumur 20 tahun ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika wafat 345 ini orang yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa sudah berumur 131 tahun.
dan itu walaupun mumkinat indallah tetapi nadirul wujud. Itu masuknya kepada syad mukhaliful qiyas wal isti'mal. Itu orang berumur 130 tahun kemudian dia berhijrah 317 Hijriah pada umur 100 tahunan. Ngapain dia berhijrah dari Basra umur 100 tahun? Bentar lagi mau mati. Orang-orang yang suka merantau juga kalau udah kerasa tua umur 60 tahun banyak yang pulang tuh kalau orang Banten. Orang Banten itu orang yang rantaunya rantau palsu. Dia ke Jakarta tuh sampai tua, kalau mau mati kerasa pulang dia. Nggak kuat, nggak kayak orang Padang, nggak kayak orang Wonogiri. Orang Wonogiri ada di kampung saya itu, sampai meninggal beliau di situ. Kuat, tapi orang Banten itu memang begitu. Dia ke Palembang tuh. Banyaknya ke Palembang, ke Jakarta. Tapi kalau udah umur 60-70 tahun dia pulang, nyari-nyari makam yang masih kosong. Pengen dimakamin di kampung. Nah ini ada orang umur 100 tahun katanya hijrah pada 317 Hijriah. Namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayah Muhammad An-Nakib, Pak. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon. Itu kakek kamu, bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatuz Zaman, ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah, karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Nggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Baklawi ini orang Ajam, wajahnya mirip kayak wong Arab, setitik doang mirip kedeleng, bener-bener baca selawat malarap kedeleng deke kayak wong Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam darahku mengalir darah Rasulullah. Endi getihmu diperiksa. Batur-bature dulur-dulure wis diperiksa 180 wong ning Yaman wis diperiksa. Ya kabeh haplogrupe G, mayoritas G, ana sing E, ana sing R siji loro iku berarti wong sing dibaklawi kaken. Dudu baklawi karena wong gedean bengene iku dibaklawi kena. Padahal dudu baklawi kayak Wali Songo dibaklawi no. Jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga Baklawi kemudian dibaklawikan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% G, tapi ada beberapa orang yang beda. Nggak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Ubed, garis lurus laki-laki, tiba-tiba anak cucunya bedo-bedo. Ora bakal. Saya tanya kepada Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi? Kata Dr. Sugeng, mustahil. Mustahil ning akidah iku apa artine? Mual bakal. Ora ta'alluq lil mungkinat ora. Mustahil mah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Allah itu ada dua, itu hukumnya mustahil.
Jadi seperti hukumnya Tuhan itu ada dua, begitulah hukumnya Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa bae wong sing masih ngebela iki kita wedi bukan manjingen ning wong sing man yu'dzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Akal Quran sing ngomong walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah mereka akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Alimun bimakna mulimun, siksa yang memedihkan. Bagaimana kalau mereka Rumel Abbas, Romli Al-Idrus atau Idrus Romli, pembela-pembela Ba'lawi itu nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa malunya mereka nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka membela orang-orang yang mencangkok nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku keturunannya namun mereka bukan keturunannya. Okelah dulu-dulu mereka tidak tahu hukumnya itu laisa alaikum harajun fima akhta'tum bih wa laisa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Kalian tidak berdosa terhadap kesalahan menyebut daripada keturunan itu di masa-masa yang lalu karena kamu tidak tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang berdosa itu sudah tahu tapi sengaja tidak mau menerima. Kita sudah kasih tahu kan, sayang sini sayang, beb sini beb, cucu Nabi, ya saya cucu Nabi, saya bin Anu bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Sayang, ini Ubaid bukan anaknya Ahmad. Kakek saya ngomong begitu. Hei Yahudi pesek. Hei, jangan Yahudi pesek, Yahudi pesek. Sabar, jangan marah-marah. Sabar. Ini kitabnya nih, Tahdhibul Ansab. Gak ada bapak kamu itu Ubaid namanya anak Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima ini namanya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Ini kitab Al-Majdi karya Al-Umari. Ini sebut, cari bapak kamu itu ada enggak? Ini tidak ada itu berarti bukan berarti tidak ada, tidak ditemukan berarti tidak ada. Kalau di kitab ini tidak ada, di kitab lain bisa jadi ada. Mana kitab lainnya? Tidak ada. Kalau kitab lainnya tidak ada, lalu gimana? Kita cari lagi kemana-mana nggak bakal ada, karena memang tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada diada-adakan? Namanya itu nasab jadi-jadian. Betul apa enggak Yai Syarif? Yai Ansori punya anak berapa? 3. Anaknya cuma 3. Namanya siapa-siapa? Maulana Ansori. 2. Ni'amul Maula Ansori. Ya. 3. Nur Aini Ansori. Nah, Nur Aini ini catat. Namanya anaknya 3 tuh, Nur Aini, Maulana Ansori, dan satunya Ni'amul Maula Ansori. Ni'amul Maula Ansori. Kan udah 3 tuh. Catat tuh kan, 3 misalnya. Lalu 100 tahun lagi, karena ini orang besar, cucu daripada Joko Tingkir, lalu ada yang ngomong anaknya 4 tambah Samlawi. Sedang beliau ini bikin apa namanya catatan pribadi. Ada kitab Tangkihul Qaul dicatat anak saya 3. Ini kan bukti sejaman. Ada lagi buku harian catat anak saya 3, anak pertama lahir tahun sekian, anak kedua tahun sekian, anak 3 tahun sekian. Ya anaknya cuma itu aja. Maulana Ansori, Nur Aini sama satunya itu, nggak ada Samlawi. Kata yang ngaku-ngaku keturunan dari Ki Ansori itu ada, tapi tidak dicatat.
Dalilnya dalam kaidah ada adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Apa katanya? Adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Betul, ada kaidah itu. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Ada orang bawa motor ke rumah, bawa kunci, cerek, kuncinya diambil, dicantolin di paku. Dia lupa paku yang mana, apa di kamar ini. Oh, nyari-nyari dia. Istrinya mau cepet anterin saya ke pasar, nggak ada kuncinya. Kata istrinya, adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Betul itu, karena ada apa? Lahu qarinah. Ada qarinah. Apa qarinahnya? Dia punya motor. Dan kalau dia itu naruh motor depan rumah, biasanya kuncinya dibawa ke dalam dan biasanya dicantolin. Dicari-cari nggak ketemu bukan berarti tidak ada. Ada kuncinya dalam rumah tapi belum ditemukan. Tetapi dia harus punya lahu dalilun wa hujjatun wa qarinatun. Qarinahnya apa? Adanya motor di depan rumah, motor dia. Masa iya dia punya motor nggak punya kunci? Betul apa tidak? Kemudian dia biasanya bawa kunci itu ke dalam rumah. Kemudian dia ingat naruh di paku. Itu qarinahnya banyak, hujahnya banyak, dalilnya banyak. Hanya belum ditemukan aja itu kunci. Tapi Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad ini laisa lahu qarinah, laisa lahu dalil, wa laisa lahu hujjah. Enggak boleh pakai dalil la adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tetapi pakai dalilnya adalah al ilmu bi adami dalili dalilun. Mengetahui tidak adanya dalil adalah dalil bahwa memang orang itu tidak ada, atau memang minimal orang itu bukan anak Ahmad bin. Yang kedua pakai dalilnya adalah la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Tidak direken, tidak dihitung sebuah sangkaan yang telah jelas salahnya. Guru-guru kita, yai-yai kita, mbah-mbah kita tidak pernah nanya-nanya silsilah kalau ada Habib. Ada Habib, ana Habib, turunan Nabi, Masya Allah, terima kasih Bi, barokah doain pondokane. Doa, Allahumma sholli alaihi wasallam.